Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang mengasihi kami. Allah yang memperdulikan seluruh aspek kehidupan kami. Allah yang memelihara tubuh jasmani kami. Allah yang juga memelihara kehidupan kerohanian kami. Pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mau terus diajar dan dididik, serta dipelihara secara rohani melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami renungkan dan kami pelajari pada pagi hari ini akan terus menguatkan, meneguhkan dan mendidik kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih mengenal Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka dari 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya mengajak kita membaca bersama-sama 2 ayat ini ya. 2 ayat yang tidak terlalu panjang. Saya mengajak kita membaca bersama-sama ayat 19 dan 20. Mari kita baca secara perlahan-lahan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya mengajak kita untuk melihat sebuah gambar. Bisa minta tolong slide-nya. Ada yang kenal? Ada yang tahu? Saya juga nggak kenal gitu ya. Tapi saya hanya membaca beritanya gitu ya. Ini adalah seorang wanita yang bernama Pan Xiaoting ya. Dia adalah seorang selebgram asal Tiongkok yang meninggal secara tragis saat sedang melakukan siaran langsung mukbang. Mukbang atau apa itu istilahnya ya. Jadi makan besar gitu ya. Nah, jadi rupanya Pan Xiaoting ini punya sebuah program di mana dia itu sering melakukan siaran langsung mukbang makanan-makanan dalam jumlah yang besar dan juga makanan-makanan yang agak ekstrim gitu ya. Nah, ketika dia melakukan siaran ini gitu ya, dia biasanya dalam satu sesi itu katanya bisa makan makanan dalam jumlah besar bahkan sampai kira-kira 10 kilo gitu ya. Saya tidak bisa bayangkan ya makan 10 kilo itu capek pasti ya. Nah, tetapi bukan hanya itu gitu ya. Ternyata Pan Xiaoting ini juga ketika melakukan live mukbang ini ya, itu tidak hanya 1 atau 2 sesi gitu ya. Dikatakan bahwa dia itu bisa melakukan siaran langsung itu sekitar 10 jam. Tidak tahu itu berapa sesi gitu ya. Nah kalau 10 jam itu dia makan terus dalam jumlah yang besar. Saya ya agak bingung ya kira-kira itu apa ndak pingsan gitu ya. Nah rupanya Pan Xiaoting ini sudah pernah mengalami gangguan lambung, pendarahan lambung, dirawat di rumah sakit. Dan dokter itu sudah mengingatkan dengan sangat keras. Jangan diteruskan kebiasaan ini. Keluarganya juga mendesak dia untuk berhenti melakukan siaran langsung makan besar ini. Gitu ya. Tetapi rupanya demi ketenaran dan juga sesuatu yang ia ingin capai gitu ya. Ia terus melakukan kebiasaan yang berbahaya ini sampai akhirnya dia meninggal mendadak pada saat sedang live streaming mukbangnya ini pada tanggal 14 Juli 2024 dalam usia 24 tahun. Dan ketika dilakukan otopsi, itu ditemukan bahwa lambungnya ini penuh dengan makanan yang tidak tercerna
dan lambungnya ini mengalami kerusakan yang sangat parah. Akhir hidupnya Pan Xiaoting ini tragis ya. Ini mengingatkan kepada kita tentang konsekuensi serius dari sikap yang mengabaikan dan tidak menghargai tubuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana selama ini kita merawat atau memperlakukan tubuh kita? Apakah kita menghargai dan merawatnya dengan penuh tanggung jawab? Ya, tema firman Tuhan kita hari ini adalah tubuh kita ini juga penting gitu ya. Kita perlu memiliki pemahaman yang benar atau cara pandang yang benar terkait dengan tubuh. Karena pemahaman yang benar, cara pandang yang benar, itu akan menentukan perilaku kita di dalam merawat atau memperlakukan tubuh kita. Nah, secara umum ada dua pandangan tentang tubuh gitu ya. Yang pertama yaitu pandangan filsafat Yunani kuno gitu ya. Nah, filsafat Yunani kuno ini punya pandangan dualisme tentang tubuh. Ya. Pandangan dualisme tentang keberadaan manusia. Pandangan Yunani ini memisahkan antara tubuh, yaitu soma, dan jiwa atau psike. Gitu ya. Jadi pandangan Yunani itu menganggap manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Dan dua-duanya ini dianggap sesuatu yang terpisah. Tubuh itu dianggap sebagai sesuatu yang bersifat materi, bersifat fana dan terbatas. Sementara jiwa itu dianggap sebagai aspek spiritual yang punya nilai lebih tinggi, dia bersifat abadi. Nah, pandangan Yunani ini juga menganggap bahwa tubuh manusia itu lebih rendah dibandingkan dengan jiwa yang punya kedudukan yang lebih tinggi atau lebih berharga. Bahkan dikatakan tubuh itu sebagai penjara jiwa. Karena mereka punya konsep tubuh itu baik, jiwa itu baik dan tubuh itu jahat, maka mereka itu berusaha melakukan ritual-ritual untuk melepaskan jiwa yang baik ini dari tubuh yang jahat. Seorang filsuf bernama Epictetus itu berkata demikian. Hal yang terpenting adalah jiwa manusia. Tubuh hanya materi yang tidak penting. Ketika orang punya konsep bahwa jiwa itu lebih penting daripada tubuh dan menganggap tubuh itu sebagai materi yang tidak penting, maka orang-orang dengan konsep yang demikian ini akan menjadi orang-orang yang kemudian melihat bahwa tubuh jasmani ini bukan sesuatu yang penting dan tidak apa-apa kalau diabaikan. Mereka lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat spiritual. Mereka lebih memperhatikan hal-hal yang lebih bersifat spiritual yang dianggap akan mendatangkan kebahagiaan. Karena itu kalau kita melihat di dalam sejarah atau kita membaca, itu kita akan menemukan ada praktek-praktek askese atau praktek-praktek ritual di mana mereka itu menekan kondisi fisik atau membatasi asupan kebutuhan fisik demi untuk mendapatkan atau melakukan ritual-ritual yang membuat jiwa mereka itu menjadi lebih tenang. Karena itu kita pernah mendengar para pertapa gitu ya, mereka akan bertapa di tempat yang terpencil, tidak makan, tidak minum, membuat tubuhnya menjadi sedemikian lemah untuk membuat spiritualitas mereka itu menjadi lebih baik menurut mereka. Bahkan kalau kita pernah membaca juga, praktek-praktek semacam ini juga pernah terjadi di dalam kehidupan Kristen. Jadi ada golongan-golongan yang kemudian melakukan penyiksaan terhadap tubuh untuk membuat hidup rohaninya itu menjadi lebih bertumbuh menurut mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pandangan filsafat Yunani kuno ini sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab tidak pernah melihat tubuh itu sebagai sesuatu yang lebih rendah atau melihat bahwa manusia itu memiliki dua aspek yang terpisah antara tubuh dengan jiwa.
Alkitab melihat bahwa manusia itu adalah satu kesatuan. Manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa, dan itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Alkitab melihat tubuh sebagai sesuatu yang berharga yang diciptakan Allah sebagai sesuatu yang baik. Kalau kita melihat proses penciptaan, ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan bahwa Allah itu mengambil debu tanah, membentuk menjadi manusia dan kemudian memberikan nafas hidup. Dan ketika manusia itu sudah diciptakan, Allah itu mengatakan bahwa ini adalah ciptaan yang sungguh amat baik. Ketika Allah mengatakan manusia adalah ciptaan yang sungguh amat baik, itu Allah berbicara tentang manusia seutuhnya, baik tubuhnya maupun jiwanya. Allah tidak mengatakan bahwa ini adalah manusia yang jiwanya baik tetapi tubuhnya tidak baik. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, setelah jadi manusia yang ada tubuhnya, yang ada jiwanya, yang mendapat nafas kehidupan, Allah mengatakan bahwa ini adalah sungguh amat baik. Ini menunjukkan bahwa Alkitab tidak pernah memandang tubuh ini sebagai bagian yang rendah atau melihat tubuh ini sebagai sesuatu yang jahat. Tetapi Allah melihat bahwa tubuh manusia adalah bagian yang Allah ciptakan untuk melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kenapa Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 ini mengatakan sebuah kalimat yang cukup keras ya. Paulus memulai dengan kata-kata, "Tidak tahukah kamu?" Ya, ini saya yakin sebuah ungkapan untuk mengingatkan jemaat di Korintus. Kamu ini mosok nggak ngerti, nggak tahu tah kamu ini gitu ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa kira-kira yang melatar belakangi Paulus ini memberi nasihat kepada orang di Korintus, mengingatkan mereka bahwa tubuh mereka ini adalah bait Roh Kudus? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang tinggal di jemaat Korintus ini adalah jemaat yang berada di kota Korintus yang merupakan pusat perdagangan Yunani yang terkenal dengan berbagai macam budaya. Pertemuan berbagai macam budaya ini ada di kota Korintus, termasuk pengaruh berbagai macam agama tradisional yang sebagian besar budaya dan agama ini bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, kota Korintus ini juga adalah sebuah kota yang makmur, tetapi dikenal sebagai kota yang moralitasnya itu sangat rendah. Ya, terutama terkait dengan praktek kehidupan mereka yang terkait dengan tubuh. Betapa mudah sekali mereka itu menggunakan tubuh mereka itu untuk praktek-praktek percabulan. Bahkan di kota Korintus itu ada kuilnya Dewi Afrodit gitu ya. Kuil di mana dilakukan pelacur bakti gitu ya. Jadi perbuatan pelacuran itu dianggap sebagai ritual untuk menyembah kepada dewa. Dan bukan hanya itu, cara hidup orang-orang di jemaat Korintus itu sedemikian kacau, baik urusan makan gitu. Kalau Bapak Ibu baca bagian sebelumnya, Paulus sampai menasihatkan dengan keras gitu ya, bahwa perutmu itu, makanan itu untuk perut itu untuk makan, tapi dua-duanya itu akan dibinasakan oleh Tuhan gitu ya. Paulus mengingatkan bahwa betapa cara hidup jemaat Korintus saat itu yang terkait dengan tubuh itu sangat kacau gitu ya. Bahkan orang Korintus itu sudah terpengaruh, jemaat di Korintus itu sudah terpengaruh dengan pandangan-pandangan filsafat Yunani. Sebagian dari mereka itu menganggap bahwa tubuh ini bagian yang jahat gitu ya. Tubuh ini bagian yang akan hancur gitu ya. Bahkan mereka itu punya anggapan bahwa tubuh ini nanti hancur. Jadi nggak usah bingung ya, kalau kita mau melakukan sesuatu yang buruk dengan tubuh ini nggak apa-apa. Karena itu nanti semuanya hancur. Padahal kita tahu bahwa Allah itu mengatakan bahwa Kristus menjanjikan adanya kebangkitan orang mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena perilaku-perilaku yang demikian inilah, hidup moral yang demikian inilah, maka Rasul Paulus itu kemudian mengingatkan jemaat di Korintus. Tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus?
Sebuah tulisan itu mengatakan demikian seperti yang ada di LCD ya. Allah Bapa menciptakan tubuh kita. Allah Anak menebusnya. Allah Roh Kudus mendiaminya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan salah paham ya. Tulisan ini tidak bermaksud membedakan apa yang dilakukan Allah Tritunggal. Oh, berarti hanya Allah Bapa yang menciptakan kita. Oh, hanya Allah Anak yang menebus kita. Oh, hanya Allah Roh Kudus yang mendiami kita. Tidak. Kalimat ini atau kata-kata ini tidak bermaksud demikian. Tetapi kalimat ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa tubuh kita ini penting di hadapan Allah. Karena Allah Tritunggal, Allah Bapa itu menciptakan tubuh kita. Dan ketika ketika kita itu jatuh di dalam dosa, Allah Anak, Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus kita. Dan setelah tubuh ini dikuduskan oleh kematian Kristus di atas kayu salib, Roh Kudus itu hadir mendiami hidup kita. Sehingga kemudian Rasul Paulus mengatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus mengatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, Paulus ini sedang memberikan sebuah pesan yang sangat dalam kepada orang-orang Yahudi pada masa itu. Karena kita tahu bahwa di dalam konteks Yahudi, bait suci itu adalah tempat yang kudus. Tempat di mana Allah hadir. Kita juga tahu bahwa seseorang itu bisa masuk ke bait suci kalau mereka itu mempersiapkan diri. Orang tidak bisa sembarangan datang ke bait kudus. Orang tidak boleh sembarangan masuk ke bait kudus. Untuk bisa masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus, imam itu harus mempersiapkan diri sedemikian rupa. Ini menunjukkan betapa bait kudus itu adalah penggambaran kehadiran Allah yang tidak sembarangan. Dan ketika Rasul Paulus mengatakan tubuhmu itu bait Roh Kudus, Paulus ini sedang menyampaikan sebuah pesan yang sangat tajam, sebuah pesan yang sangat keras. Tubuhmu itu bait Roh Kudus. Dan Allah menghargai itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal ini mengingatkan kepada kita bahwa tubuh yang kita miliki hari ini adalah tubuh yang berharga di hadapan Tuhan. Tubuh yang bernilai di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus merawat dan menjaga kekudusannya. Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus dan juga kepada kita hari ini. Dan peringatan ini masih relevan untuk kita hari ini. Jangan menggunakan tubuhmu untuk memikirkan atau melakukan hal-hal yang berdosa. Karena tubuhmu itu bait Roh Kudus, tempat di mana Roh Kudus tinggal. Jangan menggunakan tubuhmu untuk melakukan dosa-dosa percabulan. Karena dosa yang lain itu dilakukan di luar tubuh. Tetapi dosa percabulan itu dilakukan dengan tubuh kita. Jangan menggunakan tubuhmu untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan yang berdosa. Jangan menyalahgunakan tubuhmu untuk melanggar firman Tuhan. Bagian ini Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya tubuh kita di hadapan Tuhan. Karena itu kita perlu memperlakukan tubuh kita dengan hormat. Dan memeliharanya dengan baik sebagai bentuk bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan perjanjian baru, Yesus pun menunjukkan bahwa dia itu juga menghargai tubuh jasmani kita. Menghargai tubuh jasmani manusia. Kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian baru, ketika Yesus itu melakukan mujizat, dia banyak melakukan mujizat yang terkait dengan tubuh jasmani. Dia tidak hanya memperhatikan hidup rohani seseorang. Tetapi dia juga memperhatikan tubuh seseorang. Ketika ia menyembuhkan orang kusta. Ketika ia mencelikan mata orang buta. Ketika dia menolong orang lumpuh supaya bisa berjalan. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu juga memperhatikan fisik. Tubuh fisik manusia. Tetapi kalau kita perhatikan Yesus itu memperhatikan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Ketika Yesus menyembuhkan orang kusta. Ketika Yesus membuat orang lumpuh berjalan. Selalu Yesus mengatakan
dosamu sudah diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini menunjukkan bahwa Allah itu peduli kepada seluruh aspek hidup kita. Bukan hanya hidup rohani kita, tetapi juga hidup jasmani kita. Karena itu ketika Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Itu artinya bahwa kita itu harus melihat tubuh kita ini adalah bagian yang penting. Bagian di mana Allah itu menyelamatkan. Bagian di mana Allah itu tinggal di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, Rasul Paulus juga mengatakan, memberikan nasihat bahwa tubuh kita ini adalah tubuh yang telah ditebus oleh darah Kristus. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu sudah dibeli. Harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Dalam bagian ini Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat di Korintus. Karena pada masa itu di dalam budaya Yunani Romawi itu ya. Di dalam budaya Yunani Romawi itu mereka memiliki konsep tentang kepemilikan tubuh. Orang Yunani atau budaya Yunani Romawi itu menganggap tubuh ini milikku. Mau tak pakai apa saja itu sak karepku. Aku ini yang punya otoritas penuh terhadap tubuhku. Mau tak pakai apa saja itu hakku. Nah Rasul Paulus kemudian ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Kamu gak bisa pakai konsep ini. Karena kamu itu adalah pribadi yang berbeda. Kamu itu sudah dibeli. Harganya sudah lunas dibayar. Jadi tubuhmu ini bukan milikmu. Tubuhmu ini milik Allah. Karena itu kamu gak boleh gunakan sembarangan. Tubuhmu ini harus digunakan sesuai dengan pemiliknya. Karena itu dalam bagian yang lain Rasul Paulus juga mengatakan bahwa hidupku ini bukan aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Karena tubuhku yang hari ini kujalani yang kumiliki. Ini sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Konsep ini mengingatkan jemaat akan kasih Kristus yang besar. Akan pengorbanan yang dilakukan untuk menyelamatkan kita. Karena itu tubuh kita ini bukan hanya milik kita sendiri. Tetapi tubuh kita ini adalah milik Kristus yang menebusnya. Tubuh kita ini menjadi berharga karena Kristus sudah menebusnya. Kita ditebus bukan dengan emas atau perak. Tetapi tubuh kita ini ditebus dengan sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan apapun di dunia ini. Tubuh kita ini ditebus oleh sesuatu yang begitu berharga. Yaitu oleh darah Kristus. Oleh hidup Kristus sendiri. Tubuh kita ini ditebus dan diselamatkan, ditukar dengan hidupnya Yesus sendiri. Karena itu tubuh kita, hidup kita ini adalah hidup yang berharga di hadapan Tuhan. Dan ketika Kristus itu menebus kita, ia menebus kita secara utuh. Dia bukan hanya menebus jiwa kita, tetapi ia juga menyelamatkan tubuh kita. Kristus menebus kita untuk sebuah tujuan. Agar kita ini menggunakan tubuh yang sudah ditebus ini untuk memuliakan Allah. Karena itu Allah ingin agar kita ini menghargai tubuh kita ini. Tubuh yang telah ditebus oleh Kristus. Dan tubuh yang sudah ditebus ini dianugerahkan kepada kita. Agar dengan tubuh ini kita hidup memuliakan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Ketika kita diingatkan bahwa tubuh ini telah ditebus oleh darah Kristus. Maka kita diingatkan untuk menggunakan tubuh yang sudah ditebus ini. Untuk menggunakan tubuh yang adalah bait Allah ini. Untuk memuliakan Allah. Bagaimana cara kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Dalam pemahaman yang paling sederhana, cara kita memuliakan Allah dengan tubuh kita adalah dengan menjaga tubuh kita agar tidak digunakan untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Dengan menjaga tubuh kita agar tidak membiarkan tubuh ini digunakan sebagai alat yang melanggar firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah ingin kita memuliakan Allah dengan tubuh kita.
Pada satu sisi kita tidak menggunakan tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Pada satu sisi Allah ingin tubuh kita ini digunakan untuk tubuh kita ini dijaga kekudusannya untuk kemuliaan Allah. Dan pada sisi yang lain Allah ingin agar tubuh ini digunakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah menyelamatkan kita bukan hanya supaya kalau mati kita masuk surga. Tetapi Allah menyelamatkan kita karena Allah punya tujuan. Karena itu di dalam bagian Efesus dikatakan, kamu ini diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pembelian Allah. Kamu diselamatkan karena Allah itu punya tujuan. Kamu itu dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu artinya bahwa ketika Allah menyelamatkan kita, Allah itu punya rencana dengan hidup kita. Ketika Ia menyelamatkan tubuh kita, Allah ingin agar tubuh ini digunakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Allah ingin kita menggunakan tubuh kita, hidup kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kita bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita melalui melayani Tuhan dan melayani sesama. Selain itu, bagaimana cara kita memuliakan Allah? Selain dengan menjaga kekudusan hidup kita, Allah juga ingin agar kita menghargai dan merawat tubuh kita ini dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam banyak diskusi, ketika orang menghubungkan tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, itu seringkali dihubungkan dengan hal-hal yang misalnya salah satunya urusan merokok gitu ya. Dalam satu diskusi seseorang bertanya begini, Bu, kenapa orang Kristen gak boleh merokok? Alkitab gak pernah ngomong loh Bu, orang Kristen gak boleh merokok. Nah seringkali ayat ini yang digunakan, tubuhmu ini bait Roh Kudus, karena itu kamu gak boleh merokok supaya gak merusak bait kudus. Itu betul. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya ketika ketika Rasul Paulus itu berbicara tubuhmu adalah bait Roh Kudus, itu tidak hanya sedangkal itu. Ada banyak aspek di dalam kehidupan kita yang harus kita perhatikan ketika kita itu menyadari tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah itu peduli dengan hidup rohani kita. Allah ingin kita itu memiliki hati yang suci, hidup spiritual yang bertumbuh. Tetapi ingat, Allah itu bukan hanya peduli dengan hidup spiritual kita. Allah tidak hanya ingin kita itu menjadi orang yang kudus dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi Allah itu juga peduli dengan tubuh jasmani kita. Allah ingin agar kita ini memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang bugar, sehingga kita ini bisa menikmati hidup yang berkualitas dan menikmati berkat-berkatnya. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes, Yesus itu berkata, akulah gembala yang baik. Aku datang untuk memberi hidup. Enggak hanya berhenti sampai di situ. Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Aku datang untuk memberi hidup. Dilanjutkan dengan kalimat, aku datang untuk memberi hidup di dalam kelimpahan. Ini adalah dua sisi. Pada satu sisi Allah mengatakan aku memberi hidup. Hidup ini bukan sekedar hidup karena waktu itu mereka masih hidup gitu ya. Tetapi hidup di dalam kekekalan. Tetapi bukan hanya itu. Kamu bukan hanya hidup nanti di dalam kekekalan. Tetapi ketika kamu hidup di dalam dunia ini, kamu juga hidup di dalam kelimpahan. Ini juga berbicara tentang sesuatu yang terkait dengan jasmani kita. Itu artinya Allah itu juga memperhatikan tubuh jasmani kita. Dia ingin kita bisa menikmati hal yang baik di dalam hidup kita. Dia ingin kita bisa menikmati berkat-berkatnya dalam hidup kita. Allah rindu kita memiliki tubuh yang sehat dan bugar, agar kita bisa menikmati berkat-berkatnya. Dan bukan hanya itu, Allah ingin kita memiliki tubuh yang sehat dan bugar, supaya Allah itu bisa menjadikan kita itu rekan kerjanya untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan dengan lebih efektif. Satu ketika saya sedang olahraga di rumah, difoto sama suami saya. Dikirimlah ke grupnya grup keluarga. Lalu anak saya tanya, kenapa mami sekarang rajin olahraga?
Saya lalu mulai mikir, iya ya sebetulnya saya rajin olahraga ini untuk apa sih? Kepingin langsing, kepingin umur panjang atau apa? Lalu saya menjawab kepada anak saya, mami kepingin sehat, mami kepingin kuat, mami kepingin umur panjang supaya bisa melayani Tuhan dengan lebih efektif. Waktu itu saya belum mikir macam-macam ya, ngomongnya gitu. Tapi setelah saya merenungkan bagian ini saya jadi mikir, ya betul juga ya. Sebetulnya ketika saya menjaga kesehatan tubuh saya, tujuannya apa sih? Ya memang supaya saya punya hidup yang berkualitas. Tetapi lebih dari itu, saya ingin agar hidup saya, tubuh saya ini bisa dipakai Tuhan dengan lebih efektif. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang tubuh ini bait roh Allah, kita mungkin berpikir, oh saya ini sudah merawat bait roh Allah ini dengan baik. Saya enggak merokok, saya enggak pakai narkoba, saya enggak minum minuman keras. Saya ini sudah baik. Saya juga tidak menggunakan tubuh saya ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan cabul. Jadi saya ini sudah cukup baik. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita mungkin tidak merokok. Kita juga mungkin tidak minum minuman keras. Kita mungkin juga tidak memakai obat-obatan terlarang. Tetapi seringkali kita ini luput. Kita seringkali melakukan hal-hal yang justru merusak tubuh kita itu secara intens meskipun tidak kelihatan secara jelas. Maksudnya apa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat orang merokok, kita bisa mengatakan, wah itu dosa loh. Kalau kita melihat orang misalnya minum minuman keras, wah itu berdosa melanggar firman Tuhan. Tapi kita enggak ingat kalau kita itu makan secara berlebihan. Sebetulnya itu dosa terhadap tubuh kita. Kita mungkin tidak berdosa kepada Allah dalam pengertian seperti orang mencuri atau berbohong. Tetapi ketika kita makan secara berlebihan, kita itu berdosa terhadap tubuh kita. Ketika kita makan makanan yang tidak sehat, makanan yang sebetulnya kita tahu itu akan menimbulkan kerusakan dalam tubuh kita. Itu sebetulnya adalah bentuk kejahatan terhadap jasmani kita. Ketika kita begadang sampai jauh malam untuk keperluan-keperluan yang sebetulnya tidak penting. Kalau bapak-bapak mungkin kejar target, selesaikan deadline, kerja keras. Tidur sampai larut malam. Atau juga mungkin melakukan hal-hal yang tidak penting. Nonton drama Korea gitu ya, atau apalah. Sebetulnya itu juga sebuah bentuk pengabaian yang kita lakukan terhadap tubuh kita. Ketika kita tidak memperhatikan kesehatan, itu sebetulnya juga bentuk ketidakbertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan di dalam merawat tubuh kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu merawat tubuh kita dengan cara punya istirahat yang cukup. Apakah kita memperhatikan berapa lama kita tidur? Apakah kita memperhatikan apakah saya punya kualitas tidur yang cukup untuk membuat tubuh saya ini menjadi sehat? Apakah kita makan makanan yang sehat dan bergizi? Ataukah kita mengikuti pola-pola diet yang begitu ketat yang justru sebetulnya merusak tubuh kita? Apakah kita memperhatikan konsumsi asupan makanan yang kita makan? Apakah kita makan secara berlebihan? Atau kita membatasi sedemikian rupa sehingga itu mengganggu kesehatan kita? Apakah kita cukup melakukan olahraga atau aktivitas fisik demi menjaga kesehatan kita? Banyak orang ketika muda menukar kesehatannya dengan uang. Kerja keras, dapat banyak uang, tidak memperhatikan kesehatan. Dan ketika tua, mereka menukar uangnya dengan kesehatan. Saya tidak tahu kita sekarang di posisi mana. Masih muda yang jual kesehatannya untuk dapat uang, ataukah kita sudah pada posisi tua menukar uangnya dengan kesehatan? Ataukah kita sedang dalam posisi setengah muda setengah tua yang perlu bijaksana untuk mengatur supaya hidupku ini menjadi hidup yang berkualitas. Punya uang yang cukup, kesehatan yang baik.
Idealnya begitu, tapi saya tahu itu tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan supaya kita itu memperhatikan tubuh jasmani kita, memperhatikan, merawat tubuh kita dengan memberikan istirahat yang cukup, dengan makan makanan yang sehat, dengan memperhatikan aktivitas fisik, tidak minum obat sembarangan, berobat kalau sakit. Dalam pembicaraan saya dengan banyak jemaat, saya itu seringkali menemukan dua keadaan gitu ya. Pada satu sisi ada jemaat-jemaat yang seharusnya minum obat, nggak mau minum obat. Tapi ada jemaat-jemaat yang seharusnya nggak perlu minum obat sakarepe sendiri. Satu ketika saya sedang batuk, ada jemaat yang telepon, loh Su suaranya kok gitu, loh Su minum obat ini gitu. Tahu dari mana? Waktu itu saya lihat di Google, saya minum itu sembuh gitu ya. Saya telepon anak saya ya, saya telepon. Hans, mami sakit tenggorokan minum, jangan minum sembarang, itu steroid loh mami, ojo minum ngawur-ngawur. Mami dikasih tahu siapa? Dikasih tahu jemaat, ngawur itu tidak boleh. Hidup ini memang tidak gampang ya. Hari ini kita banyak sekali mendapat informasi, nonton reels. Jangan minum ini, makanya harus begini. Oh iya, satu saya. Ini tidak boleh begini. Bingung, mana ini yang benar? Cari informasi di tempat yang benar, jangan ngawur-ngawur ya. Satu ketika saya ketemu jemaat. Saya punya ini, saya ada keluhan ini. Oh ini obatnya harus diminum terus. Aduh loh, nanti kalau aku minum terus ginjalku rusak. Loh kalau kamu tidak minum ini ginjalmu malah rusak. Loh iya tak loh? Iya. Konsultasi sama dokternya. Tanya ini minumnya kayak apa. Kalau disuruh dokter, dianjurkan oleh dokter. Minumlah sesuai dengan anjuran dokter. Berapa banyak di antara kita yang sering ngawur. Dokter bilang A, enggak wes aku mau gini saja. Termasuk juga kadang-kadang kita ini kalau sakit ngobati diri sendiri. Waduh badanku panas perlu antibiotik, minum antibiotik sembarangan. Oh saya termasuk yang dimarahi anak saya waktu minum antibiotik. Mami ini jangan ngawur-ngawur minum antibiotik sembarangan. Nanti kalau sakit gak bisa diobati. Oh saya diomel-omelin gitu ya. Tunggu berapa hari. Saya sudah gini, aku gak tahan kudu ngombe antibiotik. Jangan minum dulu loh mami, tunggu 3 hari. Ya daripada saya diomeli saya nurut. Tetapi kadang-kadang kita itu suka melakukan hal yang demikian. Kita tidak ingat bahwa tubuh ini adalah tubuh yang dianugerahkan Allah. Bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus yang kita itu bertanggung jawab untuk menjaganya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita merawat tubuh, ketika kita menjaga tubuh jasmani kita dengan makan asupan yang bergizi, dengan merawat sebagaimana mestinya, dengan berolahraga seperlunya. Masa tujuannya itu bukan hanya supaya saya ini tidak sakit, tujuannya itu bukan semata-mata supaya saya nggak cepat mati, tujuannya itu supaya semata-mata bukan supaya saya ini tidak merepotkan orang lain, tetapi kita harus ingat bahwa semua itu kita lakukan dalam bagian di mana kita itu melakukannya sebagai upaya agar kita ini bisa mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan hidup, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tubuh kita ini penting. Kita perlu merawatnya karena kita perlu mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi merawat tubuh, menjaga kesehatannya, memelihara dengan baik, melakukan sebagaimana mestinya, ya. Itu adalah bagian dari ibadah kita. Kita perlu menjaga supaya kita tidak menjadi ekstrim tertentu. Pada satu sisi kita menjadi ekstrim yang mengabaikan tubuh kita dengan tidak memperhatikan gizinya, tidak merawatnya. Tetapi kita juga tidak perlu menjadi pribadi yang ekstrim yang lain. Oh saya akan menjaga supaya tidak mengalami aging ya, supaya mari kita lakukan apa saja supaya tidak mengalami penuaan. Entah operasi plastik, entah apa. Kita juga tidak perlu melakukan itu. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah merawat sebagaimana mestinya. Supaya kita memiliki tubuh yang sehat. Supaya kita memiliki tubuh yang bisa kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Supaya kita memiliki tubuh yang dapat terus melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Belum terlambat
untuk terus memperbaiki kualitas hidup kita, menjaga dan merawat tubuh kita, agar kita memiliki tubuh yang sehat untuk bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Agar kita memiliki tubuh yang sehat untuk terus melakukan pelayanan bagi Tuhan. Memiliki tubuh yang sehat untuk dapat terus melakukan pelayanan untuk sesama dan untuk gereja Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Bahwa Engkau melihat kami sebagai pribadi yang utuh di hadapan-Mu. Engkau memperhatikan hidup rohani kami. Tetapi Engkau juga peduli terhadap tubuh kami. Hidup dan tubuh yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Selalu tolong dan ingatkan kami Tuhan, agar kami menggunakan tubuh kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Agar kami terus menjaga tubuh kami ini untuk boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang memuliakan Allah. Agar dengan tubuh yang Engkau anugerahkan ini, kami boleh menikmati hal-hal baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.